Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, sering kita dengar banyak orang mengatakan bahwa berteman dengan jin itu sah-sah saja, boleh saja. Toh tak ada satu ayat pun maupun hadis yang melarang pertemanan antara jin dan manusia. Asal satu sama lain saling menghormati. Mengapa tidak? Apabila berhubungan dengan sesama manusia, hendaknya kita saling menjaga dan saling menghormati. Maka dalam berhubungan dengan makhluk lain selain manusia, sesama makhluk Allah juga hendaknya sama-sama saling menjaga dan menghormati. Begitu pula dengan hubungan pertemanan antara manusia dan jin. Namun demikian rasanya perlu dikaji sampai sejauh mana manfaat dan bahayanya pertemanan tersebut. Kita tahu, jin adalah makhluk yang tidak kasat mata. Bila ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa melihat jin, itu artinya dia tidak melihat dengan mata fisik, seperti halnya kita melihat benda-benda di sekitar kita. Sebenarnya lebih tepat kalau kita sebut merasakan keberadaan jin dengan rasa yang tidak menipu dan rekayasa, yaitu rasa yang polos, jujur apa adanya pada situasi kejiwaan pada posisi nol. Makhluk Allah itu bisa dilihat bila mana makhluk itu memiliki panjang gelombang dan kepadatan materi tertentu yang membuat mata kita bisa merespon keberadaan makhluk tersebut. Berbeda dengan jin, panjang gelombang dan kepadatan materinya jauh berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, sehingga mata fisik tidak bisa menangkap keberadaannya. Bukankah Allah telah berfirman, sesungguhnya ia jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Jin memiliki sifat aktif sebagaimana manusia yang memiliki kehendak dan nafsu tertentu. Salah satu kehendak jin dalam konteks hubungan antar dimensi adalah menampakkan diri ke dalam wujud fisik, sehingga panjang gelombang dan kerapatan materinya bisa tertangkap oleh mata manusia. Kalaupun ada manusia yang dapat melihat jin, jin yang dilihatnya itu adalah yang sedang menjelma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat mata manusia biasa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, setan memperlihatkan wujud dirinya ketika aku sholat, namun atas pertolongan Allah aku dapat mencekiknya hingga kurasakan dingin air liurnya di tanganku. Kalau bukan karena adanya doa saudaraku Nabi Sulaiman, pasti kubunuh dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berbeda dengan jin yang dikaruniai mata untuk bisa melihat dunia fisik yang dihuni manusia, manusia secara umum tidak bisa melihat jin. Tapi manusia hanya merasakan keberadaan jin, apalagi berkomunikasi secara intensif dengan jin. Meskipun demikian, manusia juga diberkahi sebuah alat canggih untuk meraba, merasa, menangkap eksistensi yang tidak kasat mata. Alat canggih itu semacam radar yang ditanamkan di otak manusia, terletak pada sistem limbik, di mana di sana juga menjadi pengendali emosional, rasa, batiniah manusia. Mengapa banyak orang ingin berteman dengan jin? Hubungan manusia dengan jin yang ideal adalah hubungan pertemanan. Kita bisa meminta mereka untuk melakukan sesuatu dengan sukarela. Bila mereka mau, ya monggo. Namun bila mereka tidak mau, ya jangan dipaksa. Kecuali bila jin sudah mengganggu kita, maka manusia wajib untuk mempertahankan diri dan meminta mereka dengan cara yang santun dan beretika. Banyak orang yang ingin berteman dengan jin dengan tujuan memanfaatkan jin untuk kepentingan dia. Antara lain agar supaya sakti, kebal bacok, bisa meramal, bisa mengobati orang sakit dalam waktu yang amat singkat, supaya cepat kaya, dan banyak macam lagi. Siapapun orangnya pasti ingin tampil beda dibanding dengan orang lain. Siapapun dia pasti pingin sakti, pingin punya kelebihan-kelebihan. Orang yang mempunyai kelebihan dibanding dengan orang kebanyakan pasti akan dihormati orang lain. Orang yang punya kesaktian pasti akan dielu-elukan oleh masyarakat sekitar. Itulah sebabnya banyak orang pingin sakti, walaupun dengan jalan berteman dengan jin yang tentunya diawali dengan ritual-ritual tertentu. Kalaupun toh kita sudah berhasil memetik buah dari pertemanan kita dengan jin, yaitu sakti, maka ingat, suatu ketika kita pun akan ditagih oleh jin upah sebagai balas jasa jin memenuhi keinginan dan nafsu manusia yang minta pertolongannya.
Bukankah Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya? Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 60. Sementara Rasulullah bersabda dalam suatu hadisnya, sesungguhnya setan telah berkata, wahai Tuhanku, demi keagungan-Mu, aku akan terus-menerus menggoda hamba-hambamu selama roh mereka berada dalam jasad mereka masih hidup. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Lalu apa manfaat sebenarnya berteman dengan jin? Sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali berkawan dengan jin dengan tujuan apapun. Tidak ada manfaatnya. Mau kaya, jin itu bukanlah pemodal yang memberikan kita uang banyak. Dia justru membuat kita bangkrut karena kita tersandra oleh kesesatan berpikir dan malas berusaha. Mau disukai lawan jenis? Jin itu bukan penata rias wajah dan motivator yang bisa menyulap wajah dan kepribadian kita menjadi lebih baik. Malah sebaliknya, wajah kita kusut habis dan kepribadian kita yang sesungguhnya terenggut. Mau berwibawa? Jin itu bukan guru dan pembimbing yang mengajari kita soal kepemimpinan dan ketauladanan. Sebaliknya, dia membuat kita lepas kendali dan melakukan hal-hal yang justru menjauh dari agama. Mau jadi jawara dan gagah? Jin tak memberi kita ilmu melatih fisik yang benar, sehat dan berkembang. Jin justru mencerumuskan kita pada pola hidup tidak sehat dan mengobarkan api kemarahan dalam diri kita. Jadi kalau begitu mengapa sangat bernafsu ingin berteman dengan jin? Bila Anda ingin coba-coba untuk berteman dengan jin dengan tujuan tertentu, maka sebaiknya jangan. Karena banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini tidak bisa kembali ke dunia normal sebagaimana kita. Bahkan mati masih dalam pengaruh jin. Mari kita berlindung pada Allah dari hal buruk seperti itu. Allahu a'lam. Pemirsa Khazanah, sebelum mikroskop ditemukan pada tahun 1590 Masehi, sebagian orang tidak percaya bahwa dalam tubuh makhluk hidup terdapat mikroorganisme, virus, dan bakteri. Bahkan sebagian orang yang mempercayai adanya virus dan bakteri saat itu, ia beranggapan bahwa virus dan bakteri itu tak ubahnya seperti jin dan setan, karena bahayanya dalam tubuh manusia. Sebagian ulama juga menjelaskan demikian, bahwa virus atau bakteri sama bahayanya dengan jin. Karena setan berjalan dalam tubuh manusia mengikuti aliran darahnya, sama seperti virus yang juga menjangkiti manusia dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Sofiyah binti Huyai, istri Nabi SAW menuturkan, Nabi SAW beriktikaf, maka aku mengunjunginya di malam hari, lalu berbicara dengannya menyangkut satu urusan. Kemudian aku berdiri untuk pulang, maka beliau berdiri bersamaku untuk memulangkanku. Ketika itu melintas dua orang dari kelompok Ansor, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Sewaktu keduanya melihat Nabi SAW, keduanya berjalan dengan cepat. Rasulullah SAW lalu bersabda, berjalanlah perlahan-lahan. Ini adalah istriku Sofiyah binti Huyai. Maka berkata salah seorang Ansor tersebut, Subhanallah, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Dan aku khawatir jangan-jangan setan mencampakkan dalam hati kamu berdua suatu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menariknya, ulama kontemporer Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam kitabnya Tafsir Al-Manar justru menyebutkan bahwa mikroba kemungkinan juga termasuk jenis jin jahat atau setan yang menjadi penyebab dari berbagai macam penyakit. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang apabila kita korelasikan antara jin, setan, dan virus, mikroba, dengan berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, maka hubungannya sangat erat sekali dan justru menguatkan bahwa virus itu kemungkinan berasal dari setan dan jin jahat. Misalnya, hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk mengobati penyakit dengan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Apa mungkin sedekah bisa menyembuhkan dan menghilangkan penyakit jika memang di antara virus itu bukan berasal dari setan dan jin jahat? Inilah
inilah salah satu pemikiran pembaruan Rashid Ridha dalam memahami nas-nas hadis dengan realita kontemporer. Banyak kisah-kisah di kalangan para ulama salafus soleh dan ulama kontemporer bahwa sekronis apapun suatu penyakit masih dapat diobati dengan sedekah. Banyak orang yang secara medis divonis mengidap penyakit kanker stadium akhir dan dinyatakan tidak akan berumur panjang oleh dokter, tiba-tiba penyakitnya bisa sembuh secara total dengan sedekah. Jika kita tidak mengaitkan virus pembawa penyakit dengan setan dan jin jahat yang bersemayam di dalam tubuh manusia, maka kita akan sulit melogikakan bagaimana sedekah bisa menyembuhkan penyakit dan bagaimana sedekah bisa menjadi obat. Namun, apabila kita memahami bahwa virus itu adalah setan dan jin jahat, maka benarlah apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya bahwa ketika seseorang bersedekah, maka 70 setan akan keluar dari rahangnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah hingga keluarlah 70 setan dari rahangnya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Apabila 70 setan keluar dari tubuh manusia hanya dengan sedikit sedekah saja, maka otomatis beban yang dirasakan seseorang, baik secara fisik maupun psikis, akan berkurang. Apabila sedekahnya lebih banyak, tentu setan yang keluar akan lebih banyak lagi, sehingga beban fisik maupun psikis akan semakin banyak berkurang, atau bahkan hilang sama sekali dari dalam tubuhnya. Inilah yang membuat orang tersebut sembuh dari sakitnya dan sehat secara lahir dan batin. Mengomentari makna hadis ini, Syekh Ibnu Muflih Al-Maqdisi, seorang ulama fiqih yang bergelar Matahari Agama, menceritakan bahwa manusia digoda dan dijangkiti oleh bala tentara setan setiap harinya. Mereka membawa 70 anak buah yang merasuki tangan, kaki, mata, telinga, dan seluruh anggota badan. Namun dengan sedekah, ke-70 bala tentara setan itu akan menjauh dari manusia. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa sedekah juga bisa mengobati penyakit yang sudah akut dan bertahun-tahun lamanya. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam kitab Sahih At-Targhib bahwa Abdullah bin Mubarak, seorang ulama di masa tabi'in, pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang penyakit yang menimpanya sejak 7 tahun yang lalu. Ia telah mengobati sakit di lututnya dengan berbagai macam obat dan ke beberapa dokter, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Ibnu Mubarak kemudian berkata kepadanya, "Pergilah dan galilah sumur, karena orang-orang sedang membutuhkan air. Saya berharap akan ada mata air dalam sumur yang engkau gali, dan dapat menyembuhkan sakit di lututmu." Laki-laki itu lalu menggali sumur, dan ia pun sembuh. Kisah ini menunjukkan bahwa dengan sedekah, apapun penyakitnya insya Allah bisa sembuh. Dari sinilah bisa jadi virus atau mikroba itu termasuk jenis jin atau setan. Wallahu a'lam. Masih ada hadis Nabi SAW yang lain yang menguatkan bahwa bisa jadi setan merupakan virus yang menjangkiti tubuh manusia dan bisa dihancurkan dengan sedekah. Saat bersedekah, maka tubuh setan seolah dibelah dengan gergaji, sehingga setan yang ada dalam tubuh manusia akan hancur dan binasa. Itu sebabnya orang yang rajin bersedekah jarang sakit, dan ketika sakit maka ia akan mudah sembuh. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada suatu ketika iblis datang kepada Rasulullah SAW karena disuruh oleh malaikat agar ia memberitahukan bagaimana caranya menggoda manusia. Dari dialog panjang antara iblis dan Nabi SAW itu disebutkan tentang bagaimana keadaan iblis ketika ada orang bersedekah. Iblis menjawab, "Itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji." Dari hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya dapat difahami bahwa sedekah yang dilakukan oleh seseorang dapat menghancurkan setan dan mengeluarkannya dari dalam tubuhnya. Sehingga apa yang menjadi beban penderitaannya selama ini, fisik maupun psikis, akan berkurang atau bahkan hilang dan sirna sama sekali. Allahu a'lam bis-shawab. Pemirsa, sebagai kiblat kaum muslim, Ka'bah benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa. Namun tak sembarang orang bisa memasuki Ka'bah. Apa sebenarnya yang ada dalam Ka'bah? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali.
Pemirsa Khazanah, sebagai kiblat kaum muslim, Ka'bah benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa. Namun tak sembarang orang bisa memasuki Ka'bah. Oleh sebab itu, banyak yang bertanya apa sebenarnya yang ada dalam Ka'bah. Dulu ketika zaman jahiliyah, sebelum Islam, Ka'bah berisi barang-barang istimewa milik kaum Quraisy, berhala-berhala. Juga ada harta karun yang pernah ditemukan di sumur Zam-Zam. Semua disimpan di dalam Ka'bah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan dulu di dalam Ka'bah terdapat lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wallahu a'lam. Setelah masa Islam, pada penaklukan kota Makkah atau Fatu Makkah, isi Ka'bah dibersihkan. Patung-patung yang tersimpan di dalamnya dihancurkan. Lukisan-lukisan dan semua simbol kesyirikan dijauhkan dari Ka'bah. Sejak itu Ka'bah bersih dari berbagai simbol yang merusak keyakinan manusia. Lalu, apakah bangunan Ka'bah yang demikian dahsyat daya tariknya bagi manusia, kemudian kosong begitu saja? Atau adakah barang-barang istimewa yang tersimpan di dalam Ka'bah? Tidak ada apa-apa di dalam Ka'bah. Bangunan segi empat ini hanya ruangan kosong. Tak ada yang istimewa. Nol, tidak ada apa-apa. Inilah yang dimaksud oleh sebagian ulama sebagai titik nol spiritual seseorang. Artinya di tempat ini siapapun dia harus menghilangkan atribut yang melekat pada dirinya, mengosongkan semua sangka sakwa, keraguan, kesombongan, kedengkian, bahkan simbol-simbol kebesaran duniawi. Semua harus dinolkan. Bagian dalam Ka'bah terdapat 3 pilar dari kayu gaharu terbaik. Ketiga pilar ini berjajar lurus dari utara ke selatan. Pada awal tahun 2000-an, bagian bawah ketiga pilar ini retak, kemudian diperbaiki dengan diberi kayu melingkar di sekelilingnya. Pada masa Nabi SAW, pilar ini belum ada, dan baru dipasang seperti ini pada masa Khalifah Abdullah bin Zubair, cucu dari sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Meski demikian, ketiganya masih tetap kokoh hingga saat ini. Selain diberi lampu-lampu indah yang terbuat dari emas murni dan dari perhiasan-perhiasan indah lainnya, lantai Ka'bah dibuat dari batu pualam putih. Dinding Ka'bah bagian dalam dibalut dengan batu pualam warna-warni. Jika sudah dibersihkan, ruangan dalam ini akan ditutup oleh kiswah atau kain penutup berwarna hijau. Namun ada beberapa barang atau titik-titik di dalam Ka'bah yang banyak tidak diketahui orang. Di antaranya, sebuah lemari kecil terbuat dari kayu, tak terlihat istimewa. Posisinya berada di depan pintu Ka'bah. Di dalam lemari ini tersimpan semacam kapur pewangi yang beraroma mawar untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal ini juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dicuci dengan air Zam-Zam yang dicampur dengan air mawar. Sejajar ke atas dengan lemari tergantung alat-alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Biasanya hal ini dilakukan setelah prosesi pencucian Ka'bah. Lampu-lampu kecil, tempat pengasapan kayu gaharu, dan wadah-wadah. Benda-benda tersebut adalah hadiah pemberian dari para khalifah, para sultan, para amir, dan para raja sepanjang sejarah Islam untuk Ka'bah. Di salah satu bagian dalam Ka'bah terdapat tanda tempat sholat Rasulullah SAW ketika beliau memasuki Ka'bah yang mulia. Raja-raja, gubernur-gubernur Makkah Al-Mukarramah atau tamu kerajaan seringkali mendapatkan kehormatan melakukan sholat di tempat ini sebelum memulai prosesi pencucian Ka'bah. Di salah satu dinding Ka'bah juga ada pintu dalam. Pintu ini bukanlah pintu utama Ka'bah. Pintu ini dinamakan pintu Taubat. Di dalamnya terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. Inilah bagian dalam Ka'bah yang tidak banyak diketahui oleh publik. Namun di bagian lain masih ada bagian dalam Ka'bah yang terlihat jelas. Bahkan semua peziarah, jemaah haji dan umroh bisa melihat dan berada di tempat itu, yaitu tembok ruangan melingkar di samping Ka'bah yang disebut dengan Hijr Ismail. Tempat ini diyakini sebagai bagian dari dalam Ka'bah, seperti yang didirikan fondasinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tembok melingkar ini disebut dengan tembok Shazarwan. Tembok tambahan pada Ka'bah ini dulu dibangun oleh kaum Quraisy sebelum Islam.
Saat dipugar oleh kaum Quraisy, mereka termasuk kaum musyrik. Namun mereka tetap sepakat bahwa biaya renovasi Ka'bah harus dari uang yang halal. Ternyata setelah dikumpulkan, uang halal yang ada di Makkah tidak cukup untuk membiayai renovasi Ka'bah. Maka Ka'bah pun kemudian dipangkas sehingga bentuknya seperti yang terlihat seperti sekarang ini. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah membawa salah satu istrinya yang ingin sholat di dalam Ka'bah dibawa ke tempat ini. Lalu dikatakan sholat di tempat ini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Itu sebabnya Imam Syafi'i dan Maliki melarang orang yang melakukan ibadah tawaf untuk memasuki wilayah Hijr Ismail dan harus mengelilingi bagian ini karena masih terhitung bagian dalam Ka'bah. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.